Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم علمنا ما لم نعلم واجعل ما علمتنا نافعا لنا ولغيرنا في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا الإخلاص في العمل والعمل الصالح مما علمتنا اللهم آمين. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu besar, kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan sehat dan sempat, kenikmatan istiqomah dalam salah satunya yaitu mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mempelajari salah satu kitab yang masyhur dan dipakai oleh banyak kalangan yaitu Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang keempat dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis keempat dari kitab ini berbunyi an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Secara global hadis ini berbunyi dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bercerita kepada kami, berkata kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, dan dia adalah shadiq yang jujur, al-masduq yang dibenarkan apa yang beliau katakan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari nutfatan, berupa air mani. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik, kemudian menjadi segumpal darah dalam waktu 40 hari juga. Summa yakunu mudghah misla dzalik, kemudian 40 hari yang ketiga menjadi segumpal daging. Summa yursalu ilaihil malak, kemudian diutus kepadanya malaikat, fayanfukhu fihi ruh, pada umur 120 hari ditiupkan ruh ke dalamnya, wa yu'mar, dan diperintah malaikat ini bi 4 kalimat, untuk menuliskan 4 hal yang menjadi takdir daripada mereka, takdir daripada janin yang akan menjadi manusia itu. Apa diantaranya? Bikat birizkihi, menuliskan rezekinya, wa ajalihi, dan ajalnya, wa amalihi, dan amal perbuatannya, wa syaqiyun aw sa'idun, dan yang keempat adalah sengsara atau bahagia.
sengsara atau bahagia. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairu, maka demi Allah yang tidak ada ilah selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli jannah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai jarak antara orang ini dengan surga itu tidaklah kecuali hanya satu dhira'. Satu dhira' itu dari ujung jari sampai siku. Satu dhira'. Ya, sangat dekat sekali. Namun fayasbiqu alaihi kitab, dia didahului oleh Alkitab, didahului ketentuan Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, fayamalu bi'amali ahli nar, maka kemudian dia melakukan amalan ahli neraka pada di akhir hidupnya, fayadkhuluha. Kemudian mati dalam kondisi itu, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Dan sungguh salah seorang di antara kalian betul-betul beramal dengan amalan ahli neraka. Hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa zira', sampai jaraknya dia dengan neraka itu tidak ada kecuali satu zira' saja. Atau barangkali kalau diukur dengan setengah meter saja. Fayasbiqu 'alaihi kitab. Namun hal itu didahului oleh ilmu Allah, oleh takdir Allah, oleh ketetapan Allah. Fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Kemudian dia melakukan amalan ahli surga dan masuk ke dalam surga. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang keempat, an Abi Abdurrahman. Abu Abdurrahman adalah kunyah, sebutan. Misalnya saya dengan anak namanya Omer dipanggil dengan Abu Umair. Ustaz Abu Umar Abdillah, karena anaknya Umar Abdillah Syarif, maka disebut Abu Umar Abdillah. Nah, nanti bisa masing-masing buat kunyah seperti itu. Tinggal pertama siapa, kemudian dibuat kunyah. Kunyah siapa ini? Kunyahnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kunyahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu sahabat utama Rasulullah SAW. Aslama di Makkah qadiman. Beliau telah masuk Islam di Mekah, ya, di waktu yang telah lama. Sadisa sittah, dan beliau adalah orang ke-6 dari 6 orang yang masuk. Artinya beliau ini orang ke-6 yang masuk Islam ketika itu. Artinya termasuk orang-orang yang awal masuk Islam. Syahida Badran wa bay'at Ridwan wal masyahid kullaha. Beliau ikut menyaksikan perang Badar, ikut dalam bay'at Ridwan, ikut dalam berbagai peperangan yang diikuti oleh Rasulullah. Ya. Washolla ila qiblatain. Beliau juga ikut sholat menghadap dua kiblat. Nah, ke Baitul Maqdis selama kurang lebih 17 bulan, kemudian beralih ke Ka'bah setelah itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukrimuhu wa yudnihi. Beliau termasuk orang yang dimuliakan dan didekatkan kepada Nabi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi memuliakan beliau. Wa kana masyhuran baina sahabah, dan beliau adalah orang yang masyhur, terkenal di antara para sahabat. Terkenal dengan apa? Bi'annahu sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menjadi penjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa basyarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah, dan dia termasuk al-asyrah mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang mendapat kabar gembira dengan surga. Ya, maka kita yang lemah dan belum mendapatkan kabar gembira berupa surga ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan masukkan kita ke dalam surganya juga. Allahumma amin. Qala, beliau berkata, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiq. Ya. Telah berkata kepada kami, bercerita kepada kami
Hadatsana merupakan salah satu sigat bentuk lafaz yang diucapkan yang menunjukkan orang yang berkata dengan yang mendapatkan perkataan itu bertemu secara langsung. Tidak terputus, artinya secara langsung bertemu. Beliau berkata, ya, dan beliau adalah as-sadiq. Beliau Rasulullah SAW adalah as-sadiq, orang yang jujur. Jujur dalam perkataan, karena apa yang beliau katakan sesuai dengan kenyataan yang ada. Sesuai dengan kenyataan yang ada. Al-masduq, yang dibenarkan, alladzi ya'tihi Jibril minallahi bil khabar as-sadiq. Nah, yang maksud dengan yang dibenarkannya adalah datang malaikat Jibril dari Allah dengan kabar yang jujur, ya. Bil khabar as-sadiq, dengan kabar yang jujur, yang benar. Wal jumlah mu'taridah, ya. Kalimat ini kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan. Shadiq masduq itu pernyataan. Jadi misalnya saya menyatakan bahwasanya fulan ini adalah orang yang jujur perkataannya dan pantas untuk dibenarkan apa yang dia kabarkan. Ini pernyataan. Ya. Pernyataan. Jadi kalimat ini kalimat pernyataan. Wa faidatul i'tirad, faidah dari hal tersebut, ya, adalah daf'u su'il dzan bi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya kalimat pernyataan yang menyatakan beliau adalah orang yang jujur dan apa yang beliau sampaikan itu sesuatu yang dibenarkan, ini menolak su'ul dzan, ya, menolak buruk sangka. Ya, barangkali orang kemudian tidak percaya apa yang dia bilang, ya. Kan kamu nggak tahu kalau dia berdusta. Masalahnya Rasulullah SAW ini sudah masyhur, ya. Beliau ini sudah terkenal kalau beliau orang yang jujur, yang amanah, dan orang-orang Arab sudah mengakui hal tersebut. Ya, tetapi mereka menolak untuk beribadah kepada Allah. Uluhiyah Allah itu mereka tidak mau. Jadi kalimat pernyataan tersebut untuk menolak su'udzon dengan hadisnya Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau orang mungkin berprasangka perkataan beliau tidak benar, ini ditolak dengan hal tersebut. Ya, beliau adalah orang yang jujur dan dibenarkan apa yang beliau katakan. Kenapa li'anna fi ikhbaran bi syai' min ghaibillah? Kenapa perlu pernyataan ini? Karena apa yang beliau sampaikan ada hal-hal yang berisikan hal yang gaib, yang orang tidak tahu. Ya. Termasuk Isra Mi'raj. Ya, orang ketika itu tidak bisa percaya bagaimana orang bisa dari Mekah menuju Baitul Maqdis di Palestina, ya, dalam waktu, ya, dari Palestina kemudian naik ke Sidratul Muntaha di atas langit ketujuh, kemudian balik lagi ke Mekah dengan jalur yang sama dan mengatakan hanya satu malam saja melakukannya. Ini suatu yang mana orang Arab ketika itu tidak percaya, ya, tidak percaya. Maka hal yang gaib di sini butuh sesuatu yang bisa menguatkan. Saya beliau adalah as-sadiq al-masduq, yang jujur dan dibenarkan apa yang beliau katakan, apa yang beliau kabarkan. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya'lamu ma fil arham, mengetahui apa yang ada dalam rahim. Nah, jadi dalam rahim ini suatu yang gaib bagi kita. Tetapi bagi bidan yang punya alatnya, dia masih ada kesempatan menerka. Dan dia bukan dukun karena dia pakai alat. Ya. Dia pakai alat melihat langsung bagaimana isi dalam perut. Ya, dan zaman semakin canggih, banyak alat dibuat, ya. Itu tidak menafikan kalau dia mengetahui sesuatu di dalam perut yang tidak kelihatan oleh mata. Karena dengan alat tadi. Namun apa yang dikabarkan Nabi berkaitan dengan hal yang gaib ini tidak semuanya bisa diraba dengan peralatan, ya.
seperti nanti akan terjadinya matahari terbit dari barat. Ini nggak bisa atau tidak ada orang yang mampu untuk melihat kapan terjadinya, bagaimana prosesnya. Ya, orang lemah, nggak bisa. Orang tidak bisa juga menggunakan alat untuk mengetahui azab kubur. Walaupun mereka memasang alat perekam yang barangkali sangat peka sekali. Namun mereka sejatinya tidak mendapatkan sesuatu dari itu, melainkan apa yang Allah kehendaki saja. Allah tidak berkehendak, maka tidak akan pernah mengetahui. Ya. Begitu ditanam dalam kubur, kemudian ditinggal, ada sesuatu yang ketinggalan, diulang kembali, dibongkar, dilihat, ternyata sudah hancur. Hancur kepalanya, hancur badannya, dan masih segar. Ini di luar nalar manusia. Ini menjadi dalil bahwasanya azab kubur memang betul ada. Gitu kan. Di sisi lain ada yang sudah bertahun-tahun mati. Namun ketika hendak menguburkan seseorang di sampingnya, ternyata kain kafannya masih utuh. Tikarnya masih utuh, baunya masih wangi dan sebagainya. Ini merupakan hal yang gaib. Ya, hal yang gaib yang orang ada celah untuk mendustakan hal tersebut. Bagaimana kau bisa tahu? Itu kan suatu hal yang mustahil orang bisa tahu. Maka ada pernyataan bahwa shadiqul masduq. Beliau adalah orang yang jujur dan dibenarkan apa yang beliau kabarkan. Kemudian beliau bersabda, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, hikayatan liqauli Rasulullah SAW. Ini merupakan hikayah, cerita untuk perkataan Rasulullah SAW. Wa akkadal kalam, dan menegaskan perkataan. Kenapa mempertegas perkataan? Ihtimaman bil maqam, untuk lebih menambah perhatian dengan kedudukan perkataan tersebut. Wa li'annahu khitabun 'am li jami'in nas, dan karena ini merupakan hal yang ditujukan kepada seluruh manusia. Ya. Seluruh manusia. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, bukan sesungguhnya di antara para sahabat, berarti hanya para sahabat saja. Tapi inna ahadakum, manusia siapapun itu, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, ya. Wa fikum munkiruna lidzalik, karena sebagian manusia itu ada yang tidak mau mengakui hal ini, mengingkari hal ini. Ya. Jadi ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, yujma'u khalquhu, dikumpulkan penciptaannya, maddatu khalqih, bahan-bahan untuk nantinya menjadi manusia itu dikumpulkan di situ. Ya, dari air mani dan ya, milik perempuan. Ya, bahan-bahannya dikumpulkan di situ. Ya, wahya al-maniyu fi batni ummi, di perut ibunya. Jadi bahannya dikumpulkan di situ, di perut ibunya, ai fi rahimiha. Ya, di rahim sang ibu. Ya. Dikumpulkan di dalam rahim ibu li'anal batna mahallun lirrahim, karena perut itu tempat daripada rahim. Rahim tempatnya di perut. Selama berapa lama bahan-bahan ini dikumpulkan di situ? Arba'ina yaum, 40 hari. 40 hari di perut ibu, ya. Arba'ina muta'alikun bimahdhuf. 40 ini berkaitan dengan sesuatu yang dihapus. Ya, apa yang dihapus itu menjelaskan tentang 40 hari ini apa? Ayastaqiru arba'ina yauman. Yaitu dia tenang dalam kondisi itu selama 40 hari. Kondisinya masih dalam kondisi nutfah. Ya. Ketika dia keluar, masuk ke dalam rahim, dalam kondisi sebagai air mani, 40 hari tidak berubah. Masih itu kondisinya masih sama.
sebagai air mani. Kahalihi waktu nuzulihi, seperti waktu turunnya ia. Wal maknanya anna kulla wahidin minkum, bahwa setiap daripada kalian ma'syara bani Adam, yaitu semua anak Adam, semua anak Adam. Yujma al-maniyu al-mutakhallaq minhu. Dikumpulkan air mani al-mutakhallaq yang diciptakan darinya. Ya. Yang mana yakunu arba'ina yawman fi rahim ummihi. Jadi air mani ini dikumpulkan yang nanti akan dibuat sebagai manusia ya. Dan itu selama 40 hari fi rahimi ummihi, dalam ibunya, kahalihi hina nuzuli, seperti kondisi ketika dia keluar pertama kali. Hadza huwa at-taur as-tsani. Ini merupakan ya, periode kedua dalam penciptaan manusia. Ini periode kedua dalam penciptaan manusia. Ya, jadi kondisi di dalam perut ibunya itu merupakan periode kedua. Periode pertama apa? Khalquna min turab. Nah, periode pertama penciptaan manusia adalah diciptakannya manusia dari turab, dari tanah, ya, dari debu. Nabatan yang kemudian tumbuh berkembang, faghidaan fanutfah, dari tanah menjadi tumbuhan, kemudian menjadi makanan, kemudian menjadi air mani. Jadi air mani asalnya dari tanah yang kemudian muncul tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan manusia, makanan ini menjadi nutfah, air mani. Itu periode siklus pertama penciptaan manusia. Siklus kedua adalah dari air mani masuk ke dalam rahim, kemudian berproses. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian ya, secara tertibnya setelah air mani ini 40 hari dalam rahim, kemudian selama 40 hari berikutnya dia berubah sifatun li zaman mahdhuf wa mansub 'ala dzarfiyah wal 'alaqah. 'Alaqah itu adalah qit'ah dam, potongan darah. Ghalil, yang ghalil itu seperti tanah liat. Ya, darah yang bentuknya seperti sepotong itu dan seperti tanah liat. Seperti tanah liat. Jadi air mani telah berubah ya selama 40 hari kedua itu menjadi segumpal darah. Segumpal darah, segenggaman ini, karena itu kisahkan seperti itu ya ketika jantungnya Hamzah dimakan oleh, ketika itu menjadi musuh Islam. Sekepala mana? Segumpal darah. Ghalib, yang seperti tanah liat, lam yajif, dan tidak kering. Sumiyat bidzalik li'aluqiha bima yamurru alaih. Nah, dinamakan dengan itu karena apa? Ketika sesuatu lewat di atasnya itu akan kayak lengket-lengket gimana gitu. Itu. Summa yakunu mudghah. Setelah dia ini menjadi segumpal darah tadi, seperti tanah liat kekenyalannya gitu. Summa yakunu mudghah, kemudian jadi segumpal daging. Jadi segumpal daging qit'ah min shaghirah. Segumpal daging yang kecil tadi ya, sekepalan tangan, kasyai al-mamdugh, besarnya seperti sesuatu yang bisa dikunyah. Qadron, ukurannya seperti sesuatu yang bisa dikunyah dalam mulut kita, warakhawah, dan lembut. Tidak keras seperti batu. Ini kondisi 40 hari kedua tadi menjadi segumpal darah, 40 hari ketiga menjadi segumpal daging. Summa, kemudian setelah 120 hari, yursal ilaihil malak, diutuslah malaikat kepadanya, lil ahdi, untuk suatu perjanjian. Wal ma'hud, dan yang dijadikan sebagai sesuatu yang dijanjikan itu apa? Jinsul malak al muwakkal bil arham.
summa yursal ilaihil malak al fil malak lil ahdi wal ma'hud jinsul malak al muwakkal bil adham irsalu amruhu bitasarruf fi nutfah binafkhi. Ya, malaikat diutus ke sana ya untuk meniupkan ya dengan perintah Allah meniupkan roh ke dalam janin yang umurnya 120 hari. Fayanfukh fi ruh, kemudian nafkh kinayah an isalir ruh, kiasan dari menyampaikan ruh ke dalam jasad yang ada dalam perut ibu itu. Kiasan dari menyampaikan ruh ke dalam jasad janin yang ada dalam perut ibunya. Dengan apa? Dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma yata'allaq birruh, semua yang berkaitan dengan ruh min jihah haqiqatiha, dari arah hakikat ruh itu sendiri dan bagaimana cara memasukkan ke dalam tubuh, kemudian hakikat meniupkan ruh dari malaikat itu adalah perkara-perkara la tasilu aquluna ila idraki kunhiha. Suatu perkara yang mana akal kita tidak akan bisa mencapainya. Ya. Ruh itu kayak apa sih? Bentuknya seperti apa? Gimana caranya malaikat memasukkan ruh ke dalam jasad itu? Gimana prosesnya? Sesuatu yang tidak bisa masuk ke dalam akal kita. Akal kita tidak mampu untuk mencapai pemahaman tersebut karena lemah. Wa kullu ma yata'allaq bi ruh min jihah haqiqati, hakikat ruh itu seperti apa, bagaimana masuknya ke dalam tubuh. Kemudian meniup itu seperti apa meniupnya malaikat ini. Ini perkara-perkara la tasilu aquluna yang akal kita tidak akan bisa menyampai atau sampai kepadanya. Tidak bisa memikirkan tentang hal tersebut. Fayajib alaina al-iman. Maka yang wajib atas kita adalah apa? Keimanan. Keimanan bima sahha fihi an-naqlu an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengimani apa yang benar yang datang dari Rasul lewat para sahabat, para ulama. Duna it'ab, tanpa harus capek-capek berpikir. Seperti saya memikirkan tentang nasab-nasab yang sedang diperdebatkan. Bagi saya nasab itu suatu yang datang dengan riwayat. Jadi riwayat haddatsana siapa, an siapa mengabarkan tentang nasab-nasab tersebut. Karena itu zaman yang sudah berlalu ribuan tahun. Sehingga seseorang bagaimana bisa mengetahui DNA Rasulullah SAW? Belum ada alat ketika itu. Belum ada alat, sehingga bagaimana orang akan mengetahui? Dari orang-orang kafir musyrik di Taif sendiri keluar orang-orang beriman. Apakah kita kemudian juga akan menganggap mereka ini musuh? Karena DNA-nya DNA orang-orang kafir pada zaman itu. Tentu tidak. Nah, ketika orang sudah bertaubat, dia menjadi orang mukmin, walaupun darahnya DNA-nya Yahudi, karena ada juga orang Yahudi masuk Islam. Apa yang menjadikan ukuran? Yang menjadikan ukuran adalah dia masuk Islam, bukan DNA-nya. Ketika DNA-nya itu bukan DNA dari para sahabat misalnya, DNA dari Yahudi yang sudah masuk Islam, maka hukum yang berlaku adalah hukum sebagai orang Islam. Ya. Jadi kalau nasab itu saya lebih kepada riwayat yang datang dari para ulama, ya, dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, menyebutkan bagaimana orang tersebut, ya, maka itu lebih saya percaya daripada tes DNA, ya, karena DNA belum ada ketika itu. Hanifillah rahimani wa rahimakumullah. Suatu yang tidak sampai kepada akal kita tentang roh, maka yang wajib atas kita adalah beriman dengan apa yang benar datang dari Rasulullah SAW berdasarkan riwayat yang diriwayatkan turun. Tanpa harus berpikir capek, ya, tanpa harus menghilangkan waktu, yang mana madorotnya itu lebih besar daripada kemanfaatan. Ya, jadi misalnya dibuka mata kuliah roh atau jurusan mempelajari roh manusia 4 tahun. Sedangkan di sana sudah dijelaskan secara gamblang dalam Al-Quran
Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ya. Dalam ayat jelas, ya, mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang masalah ruh. Katakan ruh itu urusan Rabbku. Ya. Beliau sendiri tidak diberikan ilmu kecuali sedikit masalah ruh ini. Apalagi kita, ya, apalagi kita. Maka yang wajib adalah mengimani hal tersebut. Menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, biaya mempelajari tentang masalah yang sudah jelas, maka hal itu suatu yang sia-sia. Dorornya lebih besar dari manfaatnya. Itu pun kalau ada manfaat dalam hal tersebut. Kalau ada manfaat. Kaifa waqad qala Allah Ta'ala. Bagaimana? Artinya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul ruhu min amri rabbi." Katakan roh itu termasuk urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku tidak diberikan ilmu dalam masalah itu melainkan sedikit saja. Sedikit. Tidak banyak. Sedikit, tidak banyak. Walladhi yushiru ilaihi ala hadis. Yang mana hadis menunjukkan kepadanya anna ruh tattasilu bil janin. Ruh ini berhubungan dengan, bersambung berhubungan dengan janin. Ba'da mi'atin wa ishrina yauman. Tasib, berhubungan. Roh ini berhubungan dengan janin setelah 120 hari. Biwasifah dengan perantara tiupan malaikat. Roh bersambung dengan bayi, ya dengan janin itu, dengan wasilah tiupan daripada malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wanzur ila hikmatillahi ta'ala fi tadriji khalqil insan. Lihat bagaimana hikmah Allah, ya, bagaimana baiknya Allah, bagaimana lembutnya Allah, bagaimana istilahnya Allah Subhanahu wa taala ini, ya, memiliki kebijaksanaan yang maha sempurna dalam penciptaan manusia secara berangsur-angsur. Ya. Jadi ada hikmah, ada suatu hal yang sangat bermanfaat kita ambil dari penciptaan manusia dengan berangsur-angsur. Falau khalaqahu daf'atan wahidah, duf'ah wahidah, la syafa'al hamluh. Dari janin, dari awalnya air mani, kemudian berkembang bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, sehingga berat tubuh ibu ini bertambah dengan bertambahnya berat janin. Ada yang lahir barangkali sekilo, ada yang lahir 2 kilo, 3 kilo, bahkan 4,5 kilo juga. Ya. Dan ini berangsur-angsur. Supaya apa? Ibu yang mengandungnya itu tidak merasa berat. Karena dia latihan dari pertama. Ringan dulu, kemudian ditambah lagi. Ya, sehingga hamluhu wahnan ala wahnin. Ya, dia mengandung anaknya itu berat di atas berat. Jadi berat, kemudian makin berat. Ya. Sehingga dia punya hak yang besar kepada anaknya, ya, besar 3 kali lipat daripada kepada bapaknya. Ya. Ummuka, summa abuka. Wahna berat, tambah berat. Ya. Dan itu kalau sekali, ya, Allah ciptakan, ya, sekali jadi, itu akan sangat berat bagi ibu yang mengandung. Dan barangkali akan dilemparkan oleh ibu tersebut. Ya, karena saking beratnya. Walakin bitadrij, ya, tapi dengan berangsur-angsur takdir al-umma ala hamli. Ibu ini mampu mengandung. Kita lihat bagaimana dia bulan pertama senang, bulan kedua makin bulan bertambah, dia makin berat, ya, tidur nggak enak, ya. Samping itu adalah tidur yang nggak nyaman, tapi lama-kelamaan nggak enak sampai kemudian waktunya melahirkan. Itulah puncak daripada ketidakenakan. Dia harus berusaha mengeluarkannya dan dengan resiko yang tidak ringan, resikonya berat, bahkan mungkin ada banyak juga yang sampai meninggal dunia. Nah, itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah yang bertumpuk-tumpuk di situ dan juga di belakang kejadian tersebut. Sehingga ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah,
Lakin bitadrij taqdiru ala hamli. Fayanbaghi lana an na'khudha min dzalik al-ibrah. Maka sezugzanya bagi kita mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Dari ibu yang mengandung anaknya. Panata'anna fi umurina wa na'khudhuha bitadarruj wa taraqqu. Maka kita mengambil hal tersebut ke perkara-perkara kita. Ya, tidak ada orang yang langsung jadi. Ya, begitu dia lulus SMA, tahu-tahu jadi ustaz, kabir, ya, nggak ada. Semua perlu belajar. Begitu dia pegang buku, tahu-tahu dia sudah mengetahui isi buku semuanya, tidak ada. Ya. Barangkali dia mengetahui isinya secara global lewat daftar isi, tapi dia belum tahu rinciannya. Nah, sehingga dia perlu belajar apa yang ada di dalam kitab tersebut. Ini tadarruj, menjadikan seseorang bisa menjadi seorang yang kokoh dalam memegang agama. Ini bukan hal yang instan. Berdakwah pula dalam sebuah buku yang bahas masalah dakwah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah barangkali beliau mengatakan tersebut, ketika seseorang berdakwah kemudian mengharapkan dalam waktu setahun 2 tahun mendapatkan jamaah yang banyak, ini seperti seorang anak TK, ya, seorang ATK yang membalikkan tangannya, menengadah kemudian melengkupkan. Ya. Jadi bukan hal yang mudah dalam berdakwah ini. Dakwah dalam masyarakat itu tidak serta-merta kemudian langsung berhasil. Kadang setahun 2 tahun belum menghasilkan sesuatu. Ya. Yang sekian ratus tahun dari para nabi kadang hanya mendapatkan kerabat saja. Atau bahkan hanya 1-2 pengikut. Sehingga ini merupakan motivasi orang berdakwah, bahwa dakwah itu butuh waktu, butuh berangsur-angsur dari yang awalnya barangkali sedikit, kemudian nanti tambah agak banyak, meluas, areanya barangkali pertama hanya 1 desa, nanti bertambah 1 kecamatan, bertambah 1 wilayah, ini berangsur-angsur. Ya, yang awalnya hanya kalau kita belajar tentang Hidayatullah yang dulunya hanya sedikit orang di sebuah masjid, ya, di luar Jawa sana. Kemudian karena mereka kokoh dalam memegang prinsip dan berkembang sampai menjadi suatu organisasi yang besar. Tidak serta-merta langsung besar. Sedikit, kemudian tambah, kemudian tambah, kemudian tambah. Maka dalam berbagai urusan kita hendaklah mengambil contoh dari perkara tersebut, diambil. Kita ingin menjadikan anak kita orang yang hebat dalam masalah agama. Maka pelan-pelan dari kecil sampai nanti besar. Ada proses yang harus dilewati, ada biaya yang harus dikeluarkan, dan macam-macam. Berangsur-angsur. Ada ibrah pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita terapkan dalam perkara-perkara urusan-urusan yang kita miliki. Wa na'khudhuha bitadarruj wa taraqqa fi tu'adatin wa tamahulin. Artinya perkara-perkara yang kita miliki itu pelan-pelan, seperti barangkali Mas Sugri sendiri dalam berjualan juga tidak langsung paham. Pertama mungkin 1, 2 dengan istiqomah, dengan ketekunan, lama-lama juga orang banyak tahu. Ya, punya pelanggan dan berani. Ini merupakan hal yang sangat penting, sangat bermanfaat bagi kita dalam berbagai urusan kita. Perlu penataan, ya, apa yang kita rencanakan 5 tahun ke depan. Dicicil dari sekarang sedikit sampai sempurna 100%. Kemudian wayukmar bikat bi arba kalimat, kemudian diperintahkan ya menulis ya 4 kalimat, bikat bi rizki wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Menuliskan tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan kondisinya apakah bahagia atau sengsara. Waradat ahadits muta'addidah. Ada banyak hadis dalam menjelaskan mayukmar bikatbi, apa yang diperintahkan untuk menulisnya. Maka dalam Sahih Ibnu Hibban, kitab Sahih Ibnu Hibban, disebutkan di situ innaha khamsun. Dalam Sahih Ibnu Hibban disebutkan 5 perkara, bukan 4 saja. Apa itu rizkinya, ajalnya, amal perbuatannya, wa asaruhu wal mabja'. Asarnya wal madja'.
Madja ini kalau kita artikan secara bahasa tempat tidurnya. Wa fi hadis sahih, dalam hadis sahih, adzakarun am unsa, ya. Bertanya malaikat di situ kepada Allah, ya Allah, apakah ini sebagai laki-laki atau sebagai perempuan? Syaqiyun am sa'idun, apakah ini adalah akan menjadi orang yang bahagia atau menjadi orang yang sengsara? Nah, malaikat bertanya. Kemudian malaikat bertanya lagi, wa ma amruhu, berapa umurnya ya Allah? Wa ma asaruhu, dan apa nanti akan ditinggalkan olehnya? Wa ma masaibuhu, apa musibah yang akan dia alami? Ya, dalam kitab yang lain, dalam hadis sahih. Wala munafah bainaha, dan tidak ada yang saling menafikan di antaranya. Menafikan itu ini menghapus ini menghapus ini menolak ini menolak ini. Tidak ada di situ yang saling menafikan seperti itu. Faqad a'lamahu Allah Ta'ala bizzaid fa akhbara bihi ba'd. Maka Allah telah memberitahukan, ya, dengan tambah tersebut, telah mengabarkan dengan hadhil kitabah ba'da idharillahi al-malak, dan tulisan-tulisan ini dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditulis setelah Allah menampakkan malaikat yang menjadi wakil Allah, sebagai apa? Penulis ketetapan Allah bagi orang tersebut. Ala ma qadahu azal. Waqad kanna an hadzal qada' al-azali bi kitabatil maqadir qabla khalqi samawati wal ardi bi 50,000 sana. Jadi ada kitab yang mana itu merupakan takdir Allah dari zaman azali. Dikatakan azali karena di situ tertulis, ya, semuanya penciptaan langit dan bumi 50 tahun sebelum diciptakan. 50 tahun di sini kita belum tahu apakah dia 50 tahun di akhirat, artinya kalau itu berarti satu hari kali 50 tahun kali 1000 tahun. Berapa lama? Artinya sebelum kita ini ada, sebelum langit bumi ada, semua telah ditulis oleh Allah. Dan itu yang kita manusia tidak bisa merubah ketentuan itu. Artinya Allah menuliskan dalam ilmunya tersebut, ya, sejak zaman azali itu, yang menjadi ahli surga, ya dia akan dimudahkan jadi ahli surga. Yang menjadi ahli neraka, ya sudah, itu adalah takdir Allah, kehendak Allah, ketentuan Allah. Jadi ahli neraka. Tapi apa yang telah ditulis malaikat ini itu setelah bertanya kepada Allah dan diambilkan dari tulisan dalam ilmu Allah yang azali itu. Ya, apa yang telah ditulis bila dikabarkan kepada malaikat ini dituliskan kepada manusia ini. Itu rentetannya. Qad a'lamahu Allah Ta'ala bizzaid fa akhbaru bihi ba'd. Hadhihi al-kitaba ba'da idharillahi al-malak 'ala ma qadahu azal. Al-waridah fi hadis Muslim. Ini ada dalam hadis Muslim fi kitabatul malak hina nafkhir ruh ghairu tilka kitab. Nah, pada kenyataannya berbeda apa yang ditulis malaikat kepada janin ini dengan apa yang telah ditulis Allah di zaman azali itu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berbeda. Warizqu, dan rezeki, masa qahullahu lil abdi, tulis rezekinya. Apa yang Allah berikan kepada hamba, kemudian hamba itu memanfaatkan dengannya. Ini rezeki. Nah, di sini tidak disebutkan uang, harta. Semua yang Allah berikan, ya, itu adalah rezeki berupa kebaikan. Maka kebaikan-kebaikan itu kita manfaatkan, ya, kesehatan kita, ya, hal-hal lain yang Allah berikan berupa kebaikan. Wal ajal, dan ajal adalah yutlak ala madal hayat. Ajal itu adalah panjangnya kehidupan. Nah, sepanjang apa dan ketika berakhir maka itu adalah ajal. Nah, itu yang dimaksud di sini. Wa ala muntahal hayat, atau dengan kata lain muntahal hayat, akhir daripada kehidupan. Dalam bahasa Arabnya muntahal hayat, itu adalah akhir daripada kehidupan. Wal murad biqoulihi ta'ala, yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza jaa ajaluhum, ketika datang, maka apabila datang
Ajal mereka la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa diakhirkan walaupun sejenak. Ini ajal. Wa amalu, dan amal perbuatannya jami'u amali, semua amal perbuatannya, baik itu amal baik ataupun amal buruk, semua dicatat oleh malaikat ya untuk orang tersebut. Adapun syaqiyun atau sa'idun, bahagia atau sengsara, ini merupakan ketentuannya adalah kalimat tanya. Apakah dia akan menjadi orang bahagia atau sengsara? Yang dimaksud annahu yaktub jawab hadil istifham al-matlub bihi ta'yinu ahadil amrayn. Ya, dia menuliskan dengan bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah ini akan bahagia atau sengsara? Ya. Apa yang menjadi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kemudian ditulis oleh malaikat. Fayaktub huwa syaqiyyin, maka menulis dia sengsara, atau dia menuliskan dia bahagia. Fahuwa la yaktub illa ahadahuma, maka dia tidak akan menulis dua-duanya, tapi akan menulis salah satu dari keduanya, sengsara atau bahagia, bahagia atau sengsara. Ya, itu yang ditulis, tidak kedua-duanya. La yaktub illa ahadahuma wasyaqiyyu man mata ala kufri, dan kesengsaraan yang sebenarnya itu adalah mati dalam kekufuran. Mau jadi melarat, mau jadi miskin, nggak punya apa-apa. Tapi kalau dia Islam, mati dalam kondisi sebagai seorang Muslim, dia bukan orang sengsara. Ketika dia masuk ke dalam surga, ditanya, gimana? Apakah kamu merasa miskin? Apakah kamu merasa sengsara? Jawaban orang ini, tidak ya Allah. Saya tidak merasa sengsara. Padahal hidupnya sepanjang hidup sengsara. Nggak punya apa-apa. Miskin, mungkin dihina orang lain juga. Tapi dia istiqomah dalam Islam. Itu hakikat kesengsaraan yang sebenarnya. Wasa'id man mata al-Islam, dan hakikat kebahagiaan itu adalah orang yang sebagai seorang Muslim. Entah amalnya seberapa, sedikit atau banyak, tapi kalau dia mati dalam kondisi Muslim, ya, maka dia orang yang bahagia. Bahagia. Dan situ hal yang sangat diperhatikan oleh para sahabat, ya, ketika seseorang ini ya masalah sholat, dan yang mereka perhatikan, mereka tidak menemukan seseorang itu keluar dari Islam kecuali dari arah sholat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum sholat. Perjanjian antara Allah dengan makhluk ini adalah sholat, dengan manusia ini sholat. Ya, faman tarakaha faqad kafar, maka orang yang meninggalkan sholat dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat tidak melihat sesuatu yang bisa mengeluarkan orang dari Islam melainkan dari sisi sholat saja. Yang lain tidak disebutkan. Maka perhatikan betul masalah sholat ini, jangan sampai ditinggal sholat. Khana fillah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali sampai di sini pertemuan kita untuk hadis keempat ini, masih bersambung di pertemuan yang akan datang. Ya, barangkali baru setengah dari pembahasan, yang mana pembahasan kali ini ya meliputi proses penciptaan manusia ya, sampai kepada diutusnya malaikat untuk menuliskan takdirnya selama dia di dunia. Apa yang menjadi pelajaran di situ? Di antaranya tadarruj fil khalqi, yaitu berangsur-angsurnya dalam penciptaan dari barangkali awal nutfah sampai menjadi janin, kemudian sampai dilahirkan. Ini perlu kita ambil, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam usaha kita, dalam dakwah kita, dalam ibadah kita, ya, ingin mencapai sesuatu yang sempurna tentu dengan proses dari awal yang barangkali berat, barangkali hanya 1-2 saja, sampai banyak terkumpul. Maka ini bisa kita terapkan dalam perkara-perkara yang kita miliki. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita semua dalam kondisi sebagai orang yang sa'id, yang hakiki, orang yang bahagia yang sebenarnya, mati dalam kondisi sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ittiba kepada Rasulullah Muhammad SAW. Demikian
yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Barakallahu fikum jami'an. Waffaqana Allah wa iyyakum fil khair wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.